Demikianlah jiwa kami ya Tuhan, senantiasa merindukan kasih-Mu, karena tanpa kasih-Mu Tuhan, hidup kami binasa. Tanpa kasih-Mu Tuhan, hidup kami tidak ada artinya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, curahkan kasih-Mu untuk tempat ini Tuhan. Curahkan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau pakai setiap kami Tuhan Yesus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena Engkau memiliki visi dalam hidup kami Tuhan. Dan urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan visi-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami, agar kami dapat berbuat kebaikan di tengah-tengah dunia ini, menjadi duta-duta Tuhan, menjadi pemberita Injil Tuhan, menjadi saksi yang membawa orang kepada Kristus, bukan kepada diri kami, tapi membawa orang kepada Yesus untuk diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami telah menyembah Engkau ya Tuhan di dalam roh dan kebenaran kami. Terimalah Tuhan segala penyembah kami. Di dalam nama Yesus kami merindukan firman-Mu Tuhan diberitakan di gereja ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, urapi firman-Mu Tuhan yang akan Hamba sampaikan dulu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman-Mu, layakkan Tuhan, dan ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu, segala kelemahan, kekurangan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau menetapkan hamba-Mu untuk siang ini, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan, firman Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami, yang membangkitkan iman kami Tuhan, membangkitkan, menyalakan api Roh Kudus itu kembali di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi kami, mata hati, pikiran, pendengaran kami, agar terfokus kepada firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak segala kuasa kegelapan
dalam nama Yesus Kristus. Sembunyikan hamba-Mu dalam kaisar itu. Saudara yang terkasih, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan. Semua bergembira. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang sebelum saya menyampaikan khotbah, kalau saudara terus memperhatikan televisi, saya memang nggak pernah lagi memperhatikan televisi, nggak ada waktu. Tapi kalau kita perhatikan, saudara yang terkasih, di kota Sibolga, bahkan di Indonesia, anak sekolah belum bisa sekolah dengan tertib ya, belum bisa sekolah. Yang semestinya harus hadir ke sekolah, baik TK, SD, SMP maupun SMA, tapi belum dilaksanakan. Khususnya saya memperhatikan di kota Sibolga. Anak saya percuma dong masuk unggulan SMP Negeri 1, tapi belum ada pertemuan antara mereka. Murid baru masih belajar online, belajar ya. Kalau bisa nanti kita kasih pandangan sama pemerintah agar kita tidak perlu meliburkan anak sekolah Bapak Ibu. Karena sudah 5 bulan ini anak sekolah libur, tidak jelas. Ya, belajar online itu banyak yang mengeluh orang tua karena paket itu habis uang. Udah corona seperti ini, saya nggak takut menyampaikan ini biar terekam di sini. Karena kita tidak perlu takut dengan virus corona. Amin. Tidak perlu takut. Saya percaya Tuhan Maha Besar. Seperti beberapa 2 minggu yang lalu, atau katakan 4 minggu yang lalu, ya sebenarnya lalu bahwa saya Tuhan Maha Besar. Saya percaya Tuhan kita Maha Besar. Amin. Percayakah saudara Tuhan Maha Besar? Percaya? Dan kita tentunya sudah memiliki pengalaman dan di dalam perlindungan Tuhan. Saya pribadi sudah memiliki pengalaman di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Saya mau ceritakan sedikit kesaksian. Saudara yang terkasih, sudah lama saya hendak dengan PKD ini di dalam khotbah, tapi saya ragu. Terkadang saya lupa. Dulu tahun yang lalu saya pernah minum pertalit. Apa? Pertalit tanpa sengaja maksudnya. Kenapa saya bisa minum pertalit? Ceritanya begini Bapak Ibu. Seperti yang Anda ketahui, saya sudah 1,5 tahun lah, 2 tahun narik becak. Dulu sebelum becak saya itu, saya narik becak Agnes. Ya becak Agnes ini maklumlah kalau kereta kecil, tangkinya hanya 3 liter. Jadi saya harus narik becak pagi sampai malam. Terkadang bensinnya itu yang kita isi pertalit itu tidak cukup. Nah, habislah waktu saya mau pulang makan malam, habislah bensin saya di becak saya. Habis saya makan siang, makan malam. Lalu habis makan saya sediakan 2 botol aqua Bapak Ibu. 2 botol aqua yang 3.000 itu. Kemudian saya pergi mau menarik becak. Tahun yang lalu dari Rusunawa saya hendak ke Pasar Impres. Saya beli pertalit. Nah, saya pakai Honda Beat kami ya, dan saya pakai merah. Jadi saya itu kan laci Honda Beat itu kan ada 2 kiri kanan ya Pak ya. Jadi biasanya minuman saya kalau saya bikin minuman sebelah kiri, sebelah kanan. Karena saya selalu buat minuman, karena saya operasi jantung. Jadi kadang capek ya, harus wajib bawa minuman kata dokter karena tidak bisa kekurangan minuman. Jadi sebelah kiri pertalit, saya isi pertalit. Nah, sampai di sana saya isi pertalit, saya masukkan. Jadi saya mau saya pergi dulu kita tidak menunggu sampai terus nama sampai saya masukkan pertalit itu. Saya tak kenapa bisa berangan-angan atau bagaimana ya? Saya tidak tahu. Apakah itu
kerja di TV saja tidak tahu. Nah, waktu saya sering aus. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, semestinya ini minuman sebelah kanan seharusnya biasa saya pikir. Botolnya sama ya, sebelah kiri Aqua. Jadi entah kenapa sebelah kanan Pertalite, sebelah kiri Aqua. Sama botolnya Bapak Ibu. Jadi pada saat jalan, ini Honda saya bawa udah biru. Ya? Saya ambil ini. Saya pandang ke depan Bapak Ibu. So, saya buka, saya bisa buka apa bawa kereta bisa buka sambil keadaannya Mustang saya buka ya kan. Saya minum Pertalite yang 5.000 itu tanpa sengaja. Saya panas sekali Bapak Ibu. Panas sekali Pertalite itu. Kalau 5.000 diisi, ini segini. Jadi terminum saya lah seperempat segini. Apa yang terjadi saudara terkasih? Panas. Mulut saya panas. Memang sudah muntah setengah. Secara spontan keluar Pertalite itu. Panas. Leher panas. Dada panas kayak api. Jadi saya sudah ketakutan. Pada saat itu saya mau berpikir mau ngadu ke rumah. Tapi saya enggak mungkin. Enggak sempat pertolongan. Dari Pasar Impres saya tancap gas ke rumah sakit umum pada saat itu Bapak Ibu. Saya melarikan diri langsung. Saya letakkan kereta saya langsung melapor ke UGD. Sampai di UGD, saya ceritakan semuanya. Sampai perawat terkejut. Apa mau bunuh diri katanya? Enggak. Tak sengaja. Gimana ceritanya sengaja? Tak sengaja Pak, Bu, suster. Karena saya bikin ini ada sebelah kanan minuman, ada sebelah kiri Pertalite. Saya minum. Apa yang Bapak rasakan? Panas sekali, tolong panas. Saudara terkasih, dada saya seperti api. Saya semakin pucat, tidak dokter, semakin tensi, semakin apa, turun tangan hitam. Nah, dalam perjalanan saya terus berdoa pada Tuhan dan perawat, semua perawat dokter mengingatkan kepada berdoa. Karena tipis kemungkinan saya terminum saya Pertalite. Saya ditipu semua dikasih obat, sekali masuk 20, 2 minggu lagi masukkan lagi 20, masukkan lagi 30, ada 70 buat tap kapsul. Jadi kata dokter untuk bisa Bapak tertolong. Tapi yang pasti Bapak Ibu dan perawat meyakinkan karena mereka yang disuruh juga berdoa. Bukan karena kehebatan dokter saja, bukan karena kehebatan obat itu, tapi karena kuasa Tuhan yang melindungi kita. Amin. Jadi saya yakin begini Bapak Ibu, saya mau memotivasi Anda. Tidak perlu takut dengan virus corona. Tidak perlu sedikit pun takut Anda. Silakan Anda pakai masker, silakan bersalaman tangan. Saya tidak takut kepada siapapun bersalaman tangan. Silakan, tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Harus kita memiliki keyakinan Tuhan Maha Besar. Hidup mati kita bukan di virus corona. Amin. Hidup mati saudara dalam tangan Tuhan. Ini sudah lama saya mau sampaikan, tapi saya ragu-ragu. Nanti dibilang saya bagaimana ya? Nanti dibilang sombong. Tidak, kita harus terpaksa saya sampaikan Bapak Ibu supaya kita optimis mengikuti Tuhan ini walaupun situasi virus corona seperti ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Pak Untung sudah keluar ya? Sudah pergi. Oh, saya pikir saya mau satu lagi. Tapi saya oke lah. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Kitab Yunus 2 Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yunus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita baca bersama-sama. Kita semua ketemu. Kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10.
Mari kita baca Bapak Ibu Saudara terkasih bersama-sama 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Segala air yang telah mengepung aku mengancam nyawaku. Samudra raya merampung aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih, lesu di dalam aku, teringat aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka berpegang teguh pada berhala kesesian. Mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan memberkati firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca bersama-sama kitab Nabi Yunus, yaitu dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, yang sudah saudara baca dan mungkin sudah saudara mengerti sampai di sini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya memberikan tema khotbah saya, yaitu konsisten dalam pelayanan. Apa? Konsisten dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa perlu kita konsisten dalam pelayanan, Bapak Ibu? Nah, sebelum saya akan jelaskan lebih dahulu, kita berkaca dari kisah Nabi Yunus, Bapak Ibu. Nah, izinkan saya membaca pengantar dari khotbah saya. Dalam kitab Yunus ini adalah kitab buku Yunus, berbeda dengan buku-buku lainnya, nabi lainnya di Alkitab, karena tidak berisi pesan sang nabi, melainkan menceritakan pengalaman Nabi Yunus ketika ia mencoba menghindari perintah Allah. Allah menyuruh dia pergi ke kota Nineve, ibu kota kerajaan Asyur, musuh Israel, tetapi Yunus tidak mau pergi ke kota itu untuk menyampaikan pesan Allah, karena ia yakin bahwa kalau orang Nineve berhenti berbuat dosa, Allah tidak akan menjalankan rencananya untuk menghancurkan kota itu. Akhirnya setelah beberapa kejadian yang mengesankan, Yunus mentaati perintah Tuhan, tetapi kemudian ia mendongkol karena Nineve tidak jadi dihancurkan. Nah, kitab Yunus ini melukiskan bagaimana Allah berkuasa mutlak atas ciptaannya. Tetapi lebih-lebih dari itu, buku ini atau kitab ini menggambarkan Allah yang Maha Penyayang dan Pengampun. Allah yang lebih suka mengampuni dan menyelamatkan suatu bangsa daripada menghukum dan menghancurkannya, biarpun bangsa itu musuh umatnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Nabi Yunus merupakan nabi kecil, ya. Kalau dulu saya belajar di SMP atau SMA, Yunus itu nabi kecil, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan di teologi juga Yunus nabi kecil, maksudnya bukan karena dia anak. Artinya Nabi Yunus itu nabi kecil karena memang perjalanannya singkat sekali diceritakan dalam Alkitab ini, Bapak Ibu. Hanya 4 pasal. Sehingga Nabi Yunus ini tergolong nabi kecil. Dan Yunus di dalam Alkitab ini tidak memberikan pesan tersendiri
kepada umat Tuhan, kepada kita di tempat ini. Tapi kitab ini menceritakan bagaimana Yunus di dalam kedaulatan Tuhan. Bagaimana Yunus menerima panggilan itu, tetapi Yunus berusaha menolak Bapak Ibu Saudara terkasih, sehingga dia seperti yang kita ketahui ditelan ikan besar. Katakan kalau seperti sekarang paus atau hiu. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2 adalah merupakan visi Tuhan Allah. Ini adalah merupakan visi Tuhan Allah kepada Nabi Yunus agar Yunus melakukan pelayanan misi keselamatan ke kota Niniwe pada saat itu. Karena Tuhan mengatakan kepada Yunus bahwa kota Niniwe akan dihancurkan Tuhan, bahwa kota Niniwe akan dijungkir balikkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sudah terkasih? Yunus menolak visi Tuhan tersebut Bapak Ibu. Yunus menolak visi Tuhan tersebut, dan dia tidak mau pergi ke kota Niniwe, kota yang besar berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Justru dia pergi ke Tarsis naik kapal. Dia tidak mau pergi ke kota Niniwe yang berpenduduk 120.000 orang. Pada saat itu Bapak Ibu sudah terkasih, itu sudah jumlah kota yang padat ya. 120.000 kabupaten dan pemerintahan berjumlah demikian. Dan Niniwe adalah kota besar yang dikatakan dalam Alkitab 3 hari 3 malam untuk mengelilinginya. Katakan seperti Medan. Ya, kalau saudara tahan berjalan kaki di Medan, kalau saudara sampai di Medan, di kota tersebut, luasnya itu 3 hari 3 malam. Begitu besar. Kalau si Toge ini 1 hari bisa, tidak sampai 1 hari. Katakanlah 5 jam lah. Saya pernah mengelilingi kota seperti ini jalan kaki. Dulu suka olahraga kan, 5 jam lah, udah bisa lah. Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, dalam pasal 1 Tuhan memberikan visi kepada Nabi Yunus, tetapi visi itu tidak diterima. Sehingga dalam pasal 3, perhatikan di sini, di dalam pasal 3 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih ayat 1 sampai dengan 4 menunjukkan Nabi Yunus mulai konsisten dalam pelayanan. Yunus mulai konsisten merespon panggilan Allah. Dia komitmen, konsisten melakukan visi Tuhan. Pergi ke kota Niniwe. Ini yang mau kita pelajari dari Nabi Yunus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di pasal 1, Nabi Yunus menolak visi Tuhan. Dia pergi sehingga dia celaka. Di dalam perjalanannya, dia pergi ke Tarsis membayar kapal. Lalu badai terjadi menghantam mereka, sehingga teman-temannya dalam satu kapal, para anggota dan mungkin para penumpang menaruh curiga pada Yunus. Dia pergi keluar. Maka dilemparkanlah. Setelah mereka melakukan undi, Yunus dilempar atas permintaan Yunus sendiri, lemparkan saya. Lalu dilempar ke laut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia dimakan ikan. Tapi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perhatikan dari kisah Yunus ini. Tuhan berdaulat atas Yunus. Amin. Tuhan mengampuni Yunus. Tuhan mengasihi Yunus ketika Yunus berdoa di dalam pertikaian. Apa yang terjadi? Tuhan dari surga memerintahkan ikan itu memuntahkan. Nah, saya mau kasih pesan kepada saudara-saudari. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Amin. Jangan lari dari panggilanmu. Saya Pak Juli dari sini ya. Bapak Ibu sudah terkasih. Saya hampir sama dengan Pak Juli. Begitu lama lari dari panggilan.
dia Satpol PP, ya saya pers. Lah, saya lari dari panggilan, saya jadi hancur. Anda sudah tahu itu ya. Jangan lari dari panggilan. Tapi responi sebagaimana Yunus bertobat dalam pasal 3. Yunus menangkap visi Tuhan itu. Apa visi Tuhan terhadap Yunus? Yunus melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepada Yunus. Dia pergi merespon panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk menyampaikan kabar kepada kota Niniwe, kepada bangsa orang-orang masyarakat di kota Niniwe, bahwa kota Niniwe akan dijungkir balikkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, sehingga raja di kota itu mengumumkan setelah mendapat masukan dari masyarakat, mereka harus berpuasa. Ya, jadi Tuhan memanggil setiap kita berbeda, Bapak Ibu. Seperti Yunus, Anda yang dipanggil, responi visi Tuhan. Amin. Responi visi Tuhan. Seperti Yunus pergi ke kota Niniwe. Bapak Ibu yang sudah terkasih. Kalau Robert saya tidak di sini, saya mau singgung, tapi Robert tidak di sini, Bapak Ibu. Kalau Anda senior, responi, jangan panggil. WL, payment keyboard. Mari kita responi panggilan Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan memberikan visi kepada saudara. Tuhan memberikan visi bagi setiap kita untuk agar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Agar saudara menjadi duta-duta Kristus di kota Sibolga ini. Bahkan bukan cuma duta-duta Kristus di kota Sibolga, bahkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, di Medan, bahkan di Indonesia, bahkan seluruh dunia, Anda akan dipakai kalau Anda bisa mengerti. Dan Anda yang sudah mengerti dan sudah mengimani bahwa Tuhan akan memakai saudara, mari responi panggilan itu lebih lagi. Amin. Kita harus konsisten dalam pelayanan, Bapak Ibu saudara. Saudara harus konsisten dalam pelayanan. Konsisten artinya kita komitmen dalam pelayanan, Bapak Ibu saudara. Jangan lagi hati kita digoyahkan. Jangan hati kita berdua. Bapak Ibu saudara, konsisten. Saya bersama dengan Pak Noah, kami seperti Paulus, Rasul Paulus, dalam konteks melayani sambil bekerja. Ya, ada yang memang dipanggil Tuhan sebagai full timer, sebelum waktu, sebagai pendeta full timer, tidak punya sampingan. Kalau saya kan dulu full timer waktu ada muda, tapi sekarang zaman berubah, situasi berubah. Saya kerja sambil melayani, jadi juga Pak Noah bisnis sambil melayani. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu, lebih fokus kita ke pelayanan. Amin. Konsisten itu yang terpenting di dalam pelayanan. Anda silakan bekerja untuk mendukung pelayanan, karena pelayanan kita perlu punya dana. Gereja ini perlu punya dana. Sementara kami sama Pak Noah tidak terlalu besar, tidak terlalu kaya. Dan saya pun bukan orang kaya. Ya, walaupun dulu dibilang orang kaya, kaya saya. Tapi gereja ini, Bapak Ibu, perlu butuh pelayanan, Bapak Ibu. Kami sudah berusaha sama Bapak Gembala mencoba menerobos keuangan, karena kita membutuhkan biaya 7 juta ke atas sampai 20 juta, Bapak Ibu sudah terkasih. Kita akan kontrak gedung gereja yang baru, Bapak Ibu. Butuh dana. Jadi kami kasih PCD khotbah ke beberapa kantor di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan saya yakin yang penting hati kita, motivasi kita bukan uang, tapi motivasi kita adalah pelayanan. Amin. Saya yakin. Di situ dalam kasih itu kami bikin alamat, telepon, sekretariat, pintu angin, Bapak Ibu, YouTube, Facebook, YouTube juga ada. Saya perhatikan kemarin
Pasti sudah ada yang membuka. Saya lihat, ternyata khotbah kami sudah dikomentari, sudah tambah. Ya, ada komentar khotbah Bapak Gembala mempercepat kedatangan Tuhan. Ada yang ngasih komentar. Ternyata saya lihat kemarin waktu anak SMP KBP naik becak saya pinjam, saya tengok ya, ada yang kasih komentar. Khotbah saya juga ada yang kasih komentar, Bapak Ibu, komentar baik. Nah, sudah yang terkasih, ada pesan di YouTube. Kalau Anda kasih komentar, sopan dan santun. Amin. Karena di situ ditulis, ketika kita mau memiliki komentar, berikan komentar sopan dan santun. Karena memang saya perhatikan banyak tidak sopan kasih komentar. Hamba-hamba Tuhan banyak tidak sopan kasih komentar anak-anak Tuhan. Ya. Itu kelihatan motivasinya apa ketika dia bertobat dalam hidup. Kelihatan sekali motivasinya apa. Uang, apalagi ketenaran, unjuk jago. Kita tidak termotivasi. Kalau kita diunggah di YouTube, saya pribadi tidak motivasi uang, tidak motivasi ketenaran. Saya motivasi saya menyampaikan Injil Kristus. Nah, jadi kita harus konsisten Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Di dalam pelayanan, saudara harus konsisten dalam pelayanan. Saudara harus menangkap visi Tuhan. Saudara harus mengerti visi Tuhan terhadap saudara Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saudara harus bisa menjalankan visi tersebut Bapak Ibu Saudara terkasih. Anda sebagai WL harus bisa menjalankan visi Tuhan tersebut. Anda sebagai pemain keyboard harus bisa menjalankan visi Tuhan tersebut. Anda sebagai singer harus bisa menjalankan visi Tuhan tersebut di dalam hidup saudara, di dalam pelayanan saudara Bapak Ibu Saudara terkasih. Yaitu untuk menangkap visi Tuhan dan untuk menjalankan visi Tuhan, saya membuat beberapa hal-hal yang terpenting Bapak Ibu. Satu, menjaga api dari Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita menjaga hati Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu Imamat, kitab Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13. Coba Bapak Ibu buka. Imamat 6 ayat 12 sampai dengan 13. Imamat pasal 6 ayat 12 sampai dengan 13. Coba kita buka bersama-sama 1, 2, 3 ya. Yes. Ayat 12 sampai dengan 13. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Udah? Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Bapak Ibu yang terkasih. Nah, Bapak Ibu, saya tadi bilang, mengatakan kepada saudara, kepada kita, agar kita bisa menangkap visi Tuhan dan menjalankan visi Tuhan itu, kita yang pertama, langkah kita adalah yaitu menjaga api yang dari Tuhan itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau Anda perhatikan ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Garis bawah di situ, api yang dari Tuhan itu harus dijaga supaya terus menyala. Bapak Ibu Saudara terkasih, api Roh Kudus yang sudah saudara terima harus terus dijaga supaya terus menyala dalam diri saudara, sehingga saudara dalam pelayanan terus menyala-nyala yang akan membangkitkan semangat Anda dalam melayani, membangkitkan semangat saudara dalam berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena api Roh Kudus itu perlu saudara miliki.
Tuhan dan menjalankan visi Tuhan di dalam hidup saudara Bapak Ibu saudara terkasih. Jadi harus dijaga Bapak Ibu saudara yang terkasih. Api yang di atas mezbah harus dijaga. Mezbah ini mezbah ada meja. Dalam konteks ini di dalam kitab Imamat, ya, pada saat itu para imam harus senantiasa menjaga api agar terus menyala di atas mezbah. Untuk apa api itu Bapak Ibu? Untuk membakar korban persembahan kepada Tuhan Allah. Dalam ayat 12 dikatakan untuk membakar korban keselamatan. Maka para imam pada saat itu harus terus menjaga api itu agar terus menyala. Jangan dibiarkan padam Bapak Ibu saudara terkasih. Ayat 13. Jadi artinya sebelum ayat 13, jadi artinya dalam konteks sekarang, dalam konteks rohani, api saudara jaga. Amin. Jaga api Roh Kudus itu di dalam hati saudara, di dalam tubuh saudara, di dalam pelayanan saudara, agar terus menyala apinya. Karena dengan api itu yang akan memampukan kita melayani. Dengan api Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk menyampaikan firman dengan keberanian dari Roh Kudus, dengan hikmat Tuhan. Api harus dijaga Bapak Ibu saudara terkasih. Api Roh Kudus jaga. Ayat 13 di sini. Apa dikatakan di situ? Harus dijaga supaya tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ya. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Perhatikan di situ, ada kata di situ membakar lemak korban keselamatan. Ini lemak. Garis bawah lemak Bapak Ibu sudah dikasih. Ini lemak yang disukai Tuhan Allah. Dalam pengertian artianya, lemak, ya, para imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Imam pada saat itu mengatur kayu untuk bisa membakar. Imam pada saat itu memilih kayu-kayu terbaik Bapak Ibu saudara terkasih. Tidak, tentunya para imam tidak memberikan kayu yang basah. Karena kalau kayu yang basah tentunya susah hidup. Tapi para imam, kita yakin bahwa para imam memilih kayu yang terbaik, kayu yang kering, sehingga apinya cepat menyala. Bapak Ibu saudara terkasih. Sehingga apa dikatakan selanjutnya? Mengatur korban bakar di atasnya dan membakar segala korban keselamatan. Ya, ada di situ dikatakan lemak, supaya apa tadi katakan situ? Harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakar di atasnya dan membakar segala lemak. Lemak, garis bawah itu lemak. Ini lemak. Harum ini kalau dibakar Bapak Ibu terkasih. Ini lemak dalam konteks itu di zaman para imam. Lemak di sini kalau dibakar itu harum. Harum tercium Tuhan Allah, aromanya itu disertai asap. Asap yang tercampur aroma lemak itu sampai terangkat di pakan Tuhan, itu yang Tuhan suka. Harum Bapak Ibu saudara terkasih. Dalam konteks rohaninya, saudara harus membakar korban keselamatan itu, lemak itu, sehingga harum tercium oleh Tuhan. Amin. Lemak dibakar harum. Perhatikan kalau tentang sate. Kalau kita beli sate di kota sate kambing atau sate ayam, sate babi, sate kerbau. Ada sate kerbau tapi mahal di situ. Saya pernah beli 70.000. Nah, lemak ini dibakar ya.
dibakar harum. Yang dibikin harum itu kalau dibakar saat itu lemaknya Bapak Ibu sudah terkasih, lemaknya. Nah, demikian juga Bapak Ibu sudah terkasih. Dalam konteks rohani, pengertiannya, saudara harus membakar lemak itu Bapak Ibu sudah terkasih, membakar persembahan itu kepada Tuhan, supaya lemak itu harum. Lemak artinya berminyak. Dalam konteks rohani pengertiannya, penyembahan saudara itu harus berpusat untuk memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan sukai. Kita menyembah Tuhan bukan untuk kepentingan kita saja, bukan untuk ketenaran, tapi agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang Tuhan akan cium aromanya, harum tercium lemaknya. Penyembahan saudara itu harum tercium Bapak Ibu saudara terkasih. Amin. Jadi berarti dengan demikian harus kita konsisten di dalam 3 hal agar api itu dapat menyala setiap hari di dalam diri saudara, dalam pelayanan saudara. Harus kita konsisten dalam 3 hal. Pertama, Bapak Ibu, catat jikalau Anda ingin mencatat tiap pagi saat teduh. Ini supaya api saudara terus menyala tiap pagi saat teduh. Saat teduh artinya Bapak Ibu saudara terkasih adik-adik kami. Saat teduh artinya tiap pagi dikatakan ya, seperti tadi tiap pagi harus membakar ya korban. Nah, pengertian sekarang tiap-tiap pagi supaya api saudara menyala harus saudara saat teduh. Amin. Saat teduh, bangun pagi jam 4 atau jam 5, paling lama jam 6 saat teduh. Penyembahan artinya saat teduh, Bapak Ibu saudara terkasih. Penyembahan di rumah, seperti para imam, tiap-tiap pagi membawa persembahan korban keselamatan kepada Tuhan. Demikianlah kita para imam dan hamba Tuhan di tempat ini. Setiap pagi kita harus saat teduh. Amin. Kalau saudara bisa bangun jam 4 pagi di hari, bangun itu yang terbaik. Langsung ambil sikap sujud di hadapan Tuhan. Saudara yang pandai main keyboard, bangunlah jam 5 pagi atau jam 4 pagi. Naikkan penyembahan diiringi keyboard. Saya sekali tidak pandai main keyboard, tapi saya bangun tiap pagi. Saya pasang laptop saya putar lagu. Apa lagu kesukaan Tuhan? Apa lagu kesukaan saya? Ya, saya nyanyi, diiringi nyanyian di laptop. Bapak Ibu sudah terkasih. Inilah yang saat teduh. Angkat penyembahan saudara. Pak Pardi, kalau Pardi heran dengan saya di sini. Sudah 3 hari. Saya bangun jam 4. Ada tertamu saya Pak Pardi. Saya berdua di sini. Angkat penyembahan. Saya mau pulang Pardi. Saya mau ya. Kalau saya bangun pagi sudah angkat penyembahan. Kalau mau tergeraklah nanti pulang Pardi duduk di samping saya tanpa saya suruh. Duduklah kita bersikap menyembah Tuhan, bersikap menghormati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu saudara terkasih. Itulah yang dikatakan Bapak Ibu tiap-tiap pagi saat teduh. Ini harus konsisten dilakukan Bapak Ibu. Ini harus konsisten saudara lakukan. Saya harus konsisten. Terkadang begini Bapak Ibu, kadang saya berlomba-lomba dengan saudara kita, maksud saya, masjid. Mereka udah bangun sembahyang 4.15. Terkadang saya harus lomba mereka. Saya harus bangun jam 4 angkat penyembahan. Terkadang mereka duluan, saya udah tengah 5. Tapi ini harus konsisten dilakukan. Amin. Saudara harus konsisten melakukan saat teduh. Jangan hari ini
dilakukan, besok tidak. Besoknya dia lakukan lagi, tidak konsisten. Tapi kita harus konsisten Bapak Ibu Saudara kasih. Angkat penyembahan tiap pagi. Itu Anda akan merasakan api Tuhan. Api Roh Kudus yang akan membuat Anda bergairah berhubungan dengan Tuhan. Bergairah berhubungan intim dengan Tuhan. Melayani Tuhan Anda akan semangat. Dan bekerja Anda akan semangat. Adik-adik Anda yang sekolah Anda akan semangat. Belajar pergi ke sekolah. Amin. Amin adik-adik. Anak sekolah bangun pagi. Siapa nama adik? Markus, nama Rasul. Bangun pagi saat teduh penyembahan. Kalau tidak bisa jam 4, jam 5. Paling lama lah jam 6 Bapak Ibu Saudara terkasih. Konsisten, disiplin supaya api Roh Kudus itu menyala. Yang kedua, tiap pagi baca firman. Amin. Kalau sudah kita angkat penyembah kepada Tuhan, 1, 2, 3 lalu baca firman Tuhan supaya lebih lengkap. Karena Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tuhan mau bicara ke dalam hati nurani saudara lewat firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah napas Tuhan. Luar biasa tidak kalau napas Tuhan tiap pagi saudara hirup lewat firman Alkitab yang saudara baca. Luar biasa tidak? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini loh, Bapak Ibu. Alam semesta yang begitu tinggi di atas bumi kita ini. Saya sudah pernah khotbahkan dulu triliunan bintang-bintang. Bintang itu besar. Tuhan ciptakan dengan firman-Nya semua. Firman Tuhan Alkitab mengatakan itu napas Allah. Kalau saudara baca Alkitab setiap pagi, saudara akan menerima firman Tuhan itu. Saudara akan menerima napas Tuhan itu. Ingat Bapak Ibu, Adam dibentuk dari tanah liat, dihembuskan Tuhan napasnya sehingga Adam hidup. Demikian juga semua makhluk dihembuskan napas. Adam manusia ini dihembuskan napas. Dalam diri dia napas Tuhan. Roh saudara itu yang dalam tubuh saudara, yang tidak bisa dilihat orang dan tidak bisa saudara lihat, itulah napas Tuhan. Menjadi roh, menjadi batin manusia batinnya dalam diri saya, saudara dan saya, itulah napas Tuhan. Firman Tuhan perlu kita baca. Amin. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita, Bapak Ibu. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Amin. Bangun pagi satu pasal, tidak bisa 3 pasal, satu pasal. Kalau satu pasal kan ada yang 10 ayat, ada yang 5 ayat. Itu baca firman Tuhan. Itu makanan rohani saudara. Amin. Makanan. Manusia terdiri atas 3 dimensi, Bapak Ibu. Kita manusia diciptakan terdiri atas 3 dimensi. Dimensi pertama roh, dimensi kedua jiwa, dimensi kedua tubuh. Kalau tubuh saudara, Anda sudah tahu makanannya apa? Nasi, ikan, pakai sayur, orang Indonesia. Kalau orang Barat tidak perlu nasi, roti dan ikan dan daging. Itu harus dikonsumsi tubuh kita. Kalau tidak saudara lapar. Kalau lapar menjadi meninggal, pingsan meninggal. Nah, demikian juga Bapak Ibu, roh. Saudara harus dikonsumsi firman Tuhan. Amin. Konsumsi firman Tuhan setiap pagi dengan membaca firman. Di rumah saudara sendiri, konsumsi firman Tuhan setiap hari Minggu, mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Di YouTube saudara, banyak khotbah-khotbah di situ Bapak Ibu, daripada saudara di Facebook. Mau baca firman di Google atau dengan khotbah? Ada orang begini, kalau dibilang, rugi kali saya memutar khotbah itu, habis 10 katanya, paket tuh. Tapi kalau main Facebook kenapa mau berjam-jam? Nggak habis katanya. Beli 50.000 100.000 nggak sayang. Tapi kalau untuk Tuhan, kenapa kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Mau
baca firman. Yang ketiga, doa puasa. Inilah yang membangkitkan hati kita, doa puasa Bapak Ibu. Saya begini, saya lagi bergumul di doa puasa. Cuma ini yang belum bisa saya lakukan. Karena kenapa? Sekali lagi saya katakan, saya sudah operasi jantung, udah pakai cincin jantung. Kalau saya terlambat sedikit aja makan 1 jam, udah kayak bilang gurita. Dan dokter udah berpesan waktu di rumah sakit Murni itu, jangan sampai terlambat kerja, jangan sampai terlambat makan, jangan kurang minum, jangan terlalu capek. Jadi saya kemarin setelah saya mau coba puasa. Saya bukan tangan saya buat bukan tangan apa dia. Apakah saya harus taruhan nyawa untuk puasa itu? Ya, mempertaruhkan jantung yang sudah diri. Ini masih dalam pergumulan saya, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Saudara yang bisa berpuasa bagus, luar biasa. Adik-adik kami puasa yang melayani. Amin. Doa puasa. Dulu kami di Albertus 2 puasa setiap pada Sabtu. Nah, inilah Bapak Ibu saudara terkasih, 3 hal untuk kita konsisten mendapatkan api Roh Kudus itu tiap pagi saat teduh, tiap pagi baca firman, tiap pagi doa puasa Bapak Ibu saudara terkasih. Konsisten untuk kita lakukan Bapak Ibu saudara terkasih. Nah, ketiga hal ini harus konsisten kita lakukan Bapak Ibu. Daniel, saya kasih sedikit. Daniel Bapak Ibu 3 kali sehari berdoa. Kalau saudara baca kitab Daniel, pribadi Daniel, 3 kali sehari, Alkitab mengatakan Daniel 3 kali sehari berdoa. 3 kali sehari Daniel berdoa, sehingga dalam 4 pemerintahan raja-raja dia tetap bertahan Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai 4 raja silih berganti Daniel tetap bertahan. Bekerja di istana, tinggal di istana sebagai penasehat raja. Sampai raja terakhir, Raja Nebukadnezar, dia memberikan kuasa kepada Daniel, yaitu kuasa untuk memerintah atas seluruh wilayah Babel Bapak Ibu saudara terkasih. Itu karena doa Daniel. Amin. Itu karena Daniel 3 kali berdoa. Demikian juga halnya dengan Daud, 7 kali sehari memuji-puji Tuhan. Alkitab berkata Daud 7 kali sehari memuji-puji Tuhan, sehingga dia luar biasa, memiliki keberanian dalam peperangan. Dia selalu menang. Bahkan melawan Goliat dia menang. 7 kali sehari dia memuji-puji Tuhan. 7 kali. Apakah kita tidak mau meniru hal yang baik itu 7 kali sehari? Daud 7 kali. Dalam konteks ini saya hanya melihat hal positif dari Daud. Sesuai dengan konteks judul khotbah kita, konsisten dalam pelayanan untuk mendapatkan hati Roh Kudus. Teladani Daud. Saya tidak mau bicara dosa-dosa Daud. Saya berfokus kepada doa para nabi. Daniel berfokus pada pujian Daud 7 kali sehari sehingga dia memiliki kekuatan. Demikianlah halnya Bapak Ibu saudara kami. Angkat pujian itu. Bahkan kalau bisa lebih dari 7 kali sehari, puji-puji Tuhan. Muliakan Tuhan, angkat puji Tuhan. Kalau bisa lebih dari situ. Kalau tidak bisa 3 kali pun, itu sudah menunjukkan hati Tuhan. Sehingga api Roh Kudus itu akan tetap menyala-nyala dalam diri saudara. Amin. Api Roh Kudus itu akan tetap menyala-nyala di dalam pelayanan saudara Bapak Ibu. Itu yang akan memampukan saudara untuk tetap bertahan di dalam pelayanan di gereja ini, di dalam pelayanan saudara mungkin di sekolah, dimanapun saudara. Ketika api Roh Kudus itu menyala-nyala, akan memberikan semangat kepada saudara untuk berani memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan, sehingga banyak orang bertobat mendengarkan firman Tuhan yang Anda sampaikan lewat kesaksian saudara. Banyak orang bertobat dan diselamatkan karena dengan api Roh Kudus itu yang akan memampukan saudara dan saya untuk terbang tinggi melayani, menjalankan pisuan itu. Amin. Api Roh Kudus terima. Api Roh Kudus itu yang Tuhan mau Ibu. Karena tanpa hati itu Anda tidak mampu.
yang membawa Tuhan di tempat ini. Bapak Gembala Sidang ini saya sudah kenal lama, 10 tahun. Banyak tantangannya. Banyak tantangan. Lebih dari 10 tahun ya, hampir 20 tahun ya. Banyak tantangan yang bertuah. Saya sendiri banyak tantangan saya. Tapi dengan api itu, dengan api Roh Kudus, karena kita konsisten melakukan perintah Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, menyembah Tuhan, itu yang memberikan kekuatan kepada kami, kepada hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Karena hamba-hamba Tuhan memiliki tantangan yang besar, dan para nabi sudah mengalaminya terlebih dahulu dari kami. Para rasul sudah terlebih dahulu menghadapi tantangan yang besar, sampai maut nyawa menjadi taruhan bagi setiap hamba Tuhan. Dan kami mau, kami berdiri di atas muka bumi ini selagi kami diberikan Tuhan hidup. Kami komitmen sama hamba Tuhan. Kami komitmen untuk melayani gereja ini, walaupun apa tantangan yang akan membuka hati kami. Kita tidak kecut. Amin Pak Noah, Pak Ibarat. Kami tidak kecut sedikit pun, karena kami tahu, Pak Noah tahu, Tuhan Maha Besar. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang Maha Besar, yang menciptakan langit dan bumi dengan triliunan bintang-bintang. Tuhan ciptakan. Kalau kita memberikan hidup kita dalam pelayanan, hidup mati namanya, tapi percaya Tuhan akan memberikan keberanian, melindungi saudara, memproteksi saudara dari virus corona yang ada takuti, yang ditakuti dunia. Ini kalau saudara menangkap api itu, amin. Tangkap api itu, nyalakan api itu, saudara yang terkasih. Kita lanjutkan. Yang kedua, Bapak Ibu, api jangan dibiarkan padam. Kalau Anda melihat nyala api dengan saudara yang mulai padam, mari jangan biarkan padam. Kalau saudara nanti tidak saya mulai padam, Pak Noah jangan biarkan saya padam ya. Dorong terus saya, nyalakan hati saya terus. Saya juga demikian. Kalau saya melihat Pak Noah yang di depan mulai apinya mau padam, saya akan dorong teman saudara. Kita di sini bergandengan tangan, amin. Kita melayani Tuhan bergandengan tangan. Berkali-kali saya katakan, kita bergandengan tangan. Saya sering katakan sama hamba Tuhan, bukan hanya di gereja ini, di luar gereja ini saya katakan, kita melayani bergandengan tangan, bukan bersaing. Ini bukan bisnis, ini bukan jabatan duniawi. Ada persaingan, tapi ini pelayanan. Melayani Tuhan tidak ada persaingan, tapi bersama-sama bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Memenangkan jiwa-jiwa di muka bumi ini. Saudara tahu, jiwa-jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Yesus mengorbankan 2000 ekor babi hanya untuk satu orang gila. Yesus di zamannya mengorbankan 2000 ekor babi untuk melepaskan orang gila itu yang dibelenggu setan, dikeluarkan Tuhan dari tubuh orang gila itu dan pergi ke 2000 ekor babi. Apa yang terjadi? Mati. Berarti satu orang berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Pak Perdiri, bawa jiwa-jiwa ke sini. Amin. Bawa jiwa-jiwa ke sini. Di gereja ini. Bukan karena kita mau memuliakan gereja ini. Kita mau memuliakan Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara bawa jiwa untuk diselamatkan Tuhan. Diselamatkan Tuhan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Jadi bagus kalau kita layan Tuhan di bawah. Kalau bisa orang-orang berdosa bawa. Tak pandai orang berdosa. Saya juga bawa. Robert bagus di bawah Silandro.
Selalu memang orang yang beribu ya, beringas. Saya juga mau membuat semangat sama si Robert ini supaya terus buat jiwa-jiwa. Ini yang paling perlu Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang harus kita lawan agar mereka mengenal Yesus dan diselamatkan. Amin. Ketika satu jiwa diselamatkan, seluruh malaikat di surga bertepuk tangan bersorak-sorak. Satu jiwa diselamatkan. Bawa jiwa-jiwa. Amin. Bawa ya. Ada ya. Apa namanya? Apa? Pak Markus bawa jiwa-jiwa ya. Kita lanjutkan. Jangan dibiarkan padam. Kalau zaman saudara padam, bangkitkan semangatnya Bapak Ibu saudara terkasih. Nah, jadi bagaimana? Oh, sebelumnya yang ketiga, pergaulan yang baik. Supaya saudara mendapatkan hati itu, saudara harus memiliki pergaulan yang baik. Amin. Pergaulan yang baik akan menentukan karakter saudara. Pergaulan yang baik akan menentukan keberhasilan saudara meraih visi Tuhan tersebut. Pergaulan yang baik akan menentukan memanifestasikan Roh Kudus dalam diri saudara. Kalau saudara bergaul dengan hamba Tuhan, itu akan terimpak investasi. Ya, akan menular yang sekarang ada. Impartasi. Ya. Kalau tulang ini bergaul sama saya terus, api Roh Kudus dalam diri saya akan terimpartasi. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih. Kalau Pak Markus ini bergaul sama hamba Tuhan, Pak Gembala, baik secara langsung maupun lewat Facebook, api Roh Kudus akan terimpartasi ke dalam diri si Markus, sifat dan karakter hamba Tuhan. Semangat mengasihi Tuhan akan terimpartasi, tersalurkan. Kalau saudara bergaul yang tidak baik kepada orang-orang baik, kepada hidup yang amburadul, lihat nanti saudara akan serupa dengan dia. Kalau saudara bergaul dengan orang narkoba, mungkin Anda bilang, tapi mereka saya kebal. Saya sudah melayani 10 tahun. Saya bergaul dengan orang-orang amburadul, dengan wanita-wanita malam, kebal. Saya bergaul dengan orang narkoba, kebal. Itu katamu. Perhatikan 10 tahun lagi. Saudara, Anda bisa berubah. Kalau saudara bergaul dengan mulutnya tidak beres, caci maki, saudara akan terinfeksi, menular penyakitnya dari saudara yang suka memaki-maki. Saudara bersama seperti dia. Cepat atau lambat saudara ikut memaki-maki orang. Karena Alkitab berkata, pergaulan tidak baik akan merusak hal yang baik. Amin. Kalau saudara bergaul dengan orang tidak baik, Anda akan menjadi buruk. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang baik, akan menjadi Anda akan baik seperti dia. Kalau Anda bergaul dengan hamba Tuhan, Anda akan baik seperti dia. Anda akan kuat seperti dia. Bergaul dengan hamba Tuhan. Amin. Pergunakan Facebook dengan yang baik. Pertemanan. Facebook ini intinya pertemanan. Kalau YouTube intinya kualitas. Makanya YouTube itu bisa dibayar kalau subscribe-nya banyak. Facebook saya di sini. Saya mau kasih sedikit pesan. Kalau saudara punya Facebook, jalin pertemanan yang baik. Amin. Lihat orang-orang baik di situ. Lihat hamba-hamba Tuhan, jalin hubungan pertemanan. Anda akan serupa dengan hamba Tuhan tersebut. Api Roh Kudus itu akan disalurkan tanpa sengaja dari hamba Tuhan yang saudara jalin pertemanan. Amin. Markus bergaul ya. Ada Facebook Pak Pendeta, ada Facebook Pak Isran. Bergaul pertemanan. Karena Facebook ini kalau Anda berteman dengan orang-orang
rusak. Hidupmu rusak, karaktermu rusak. Kalau sudah rusak, kita tidak bisa jadi teladan lagi. Kalau hidup kita sudah rusak, kita tidak bisa lagi bawa orang kepada Kristus untuk diselamatkan. Jadi teknologi Anda harus filter. Apa? Filter. Teknologi yang canggih sekarang ini harus Anda filter, Anda saring. Karena kalau kita tidak mempergunakan teknologi itu dengan iman, kita akan hanyut dengan dampak negatif dari teknologi tersebut. Saya tidak pungkiri banyak hal yang baik, hal yang positif dalam teknologi, tapi banyak sisi negatifnya. Anda menggunakan teknologi, mari beriman. Amin. Filter. Internet rawan dengan judi, internet rawan dengan pornografi, internet rawan dengan hoax, gosip. Anda harus filter itu, Bapak Ibu Saudara. Filter, anak-anak udah filter. Jangan bergaul bebas di Facebook. Amin. Jangan buka film porno di internet. Filter, close ya sampai mati. Jangan menjudi, buka situs judi, close sampai komputernya rusak, sampai cannot. Itu yang pertama, Bapak Ibu kasih bergaul dengan baik. Yang terakhir, Bapak Ibu, fokus. Intinya adalah bagaimana cara kita agar konsisten dalam pelayanan. Fokus. Yang terakhir, fokus. Mari kita buka Filipi. Yang terakhir, Bapak Ibu. Buka Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Mari kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 14. 1, 2, 3 ya. Sudah ketemu Bapak Ibu, saudara terkasih adik kami? Sudah? 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini fokus kita, Bapak Ibu, yaitu panggilan surgawi. Rasul Paulus berfokus kepada ayat 13 bagian terakhir, yaitu panggilan surgawi Allah dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kepada dia berlari. Dia berkata sudah hebat dia. Artinya ya, bukan karena sudah sempurna, tapi dia berlari-lari mengejar peristiwa itu, yaitu berfokus kepada panggilan Kristus. Saudara harus berfokus. Amin. Berfokus. Hati saudara harus fokus kepada Kristus, kepada panggilan Kristus. Pikiran saudara harus berfokus kepada Kristus, panggilan Kristus. Dan langkah kaki kita harus berfokus kepada panggilan Kristus. Apa panggilan saudara? Berfokus kepada panggilan Kristus itu. Mari berfokus. Ya, beda sih ya, berfokus. Itulah panggilan Kristus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Fokus untuk mengejar panggilan Tuhan, mengejar visi Tuhan, mengejar misi Tuhan. Kalau saudara tidak fokus, terlalu. Kalau kita tidak terfokus kepada panggilan Kristus, seharusnya panggilan Kristus itu sudah kita raih dalam 1 tahun, tapi bisa terlambat menjadi 5 tahun. Anda genapi dan Anda akan menjadi rugi sendiri, Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak berfokus kita goyah iman kita. Ya. Terakhir saya katakan, Alkitab berkata, waspadalah
lawanmu seperti singa. Kalau yang dikatakan Alkitab berkata, waspadalah, lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Perhatikan di situ, Alkitab berkata, iblis itu seperti singa, Bapak Ibu. Singa, di sini singa, Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan TV flora dan fauna, singa selalu mencari mangsa, selalu singa mencari mangsa rusa atau kuda. Singa tidak pernah mencari yang kuat dari kelompok hewan tersebut. Singa tidak pernah mencari yang terkuat, karena dia kalau mencari yang terkuat dia tidak dapat. Tapi singa mencari yang pincang. Ya, singa mencari mangsanya yang pincang, yang jalannya begini, yang susah lari. Ketika rusa tidak sudah pincang, itu sifat keterkah singa. Demikian juga iblis. Anda harus menjadi kuat dengan Roh Kudus itu, dengan Roh Kudus. Amin. Kalau Anda tidak kuat dalam Tuhan, kalau Anda tidak kuat dalam Tuhan ini, kalau Anda tidak kuat berdoa, kalau Anda tidak kuat beribadah, kalau Anda tidak kuat baca firman Tuhan, Anda akan lemah, bahkan Anda akan menjadi pincang. Maka singa itu, iblis itu akan menerkam saudara, akan menghancurkan hidup saudara. Jadi kalau Anda kuat, setan iblis ketika berjumpa dengan orang kuat, setan akan berkata iblis, Pak Mes susah kali ya ini tetap. Lain kali ya. Kalau Pak Markus ini kuat, adik Markus ini, ketika iblisnya seperti singa itu mau menerkamnya, siapa ini? Katanya, saya terkam. Iblis pakai lari, tapi dia berkata, lain kali ya Markus, besok ya. Tapi yang pincang, yang di luar dari kelompok Tuhan akan cepat terkena waktu itu. Ini yang saya mau. Bersekutu tempat ini, amin. Bergaul bersama hamba Tuhan, kita akan menjadi kuat. Karena kita berkata, berjaga-jaga lawanmu iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat dijalankan. Artinya, Markus jangan suka menyendiri. Amin. Jangan suka menyendiri. Anda jangan suka menyendiri. Anda akan dimasuki iblis, dirasuk iblis, digoda iblis untuk berbuat dosa. Anda harus menjalin hubungan, menjalin fellowship dengan anak-anak Tuhan, dengan hamba Tuhan. Karena ketika kita bergaul, bergosip, berkelompok bersama, bersekutu di gereja ini dalam kasih Tuhan, kita akan sama-sama memberikan semangat, memberikan kekuatan sama-sama lain antara kita di dalam Tuhan, saling tolong menolong. Bapak Ibu sudah terkasih. Makanya Pak Noah bilang, dia punya visi, tidak perlu banyak-banyak gereja ini. 50 kita sudah baik. Yang penting kita semua 50 ini baik, selamat. Amin. Itu. Dan terpenting, Anda harus menjalankan visi Tuhan. Anda hidup di dunia ini sekarang, intinya bukan puncak kehidupan bukan keselamatan itu sebenarnya. Intinya Anda masih hidup di dunia ini karena ada visi Tuhan dalam dirimu. Amin. Ada visi Tuhan dalam diri Pak Pardede. Kalau Pak Pardede ini yang usia sudah 3 tahun masih hidup di dunia ini, itu ada visi Tuhan dalam diri Tuhan Pardede. Ada visi Tuhan dalam diri Tuhan Pardede yang harus Tuhan jalankan. Tidak harus berkhotbah. Kalau Pak Tuhan Pardede bisa berkhotbah kan dipersilakan, tapi belajar dulu. Apa visi Tuhan? Keselamatan, membawa jiwa-jiwa kepada orang di surga. Amin. Kalau ada nanti di surga, kalau kita di surga, malaikat tidak
bertanya kepada kita, Markus, udah berapa banyak uang yang sudah kamu kumpul? Malaikat tidak bertanya begitu. Tulang Parjede, udah berapa banyak tanahmu di Pinang Sori? Tidak begitu. Tidak. Dewi, malaikat tidak bertanya, sudah berapa banyak emas yang kau bawa, kau kumpul di dunia ini? Tidak. Tapi malaikat Tuhan yang bertanya, Pak Noah, udah berapa jiwa yang kau bawa? Sudah 200 orang, Pak malaikat. Bagus. Ditanya yang lain, Bolan, engkau bikin besar, kau gembala besar. Udah berapa banyak jiwa kau bawa? Masih 5, Pak. Intinya kita harus memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Bawa jiwa-jiwa. Saya kasih motivasi kepada saudara. Karena anugerah Tuhan bukan kesombongan. Kadang-kadang kakak saya kalau saya khotbah selalu bilang kesombongan. Dibilanglah terlalu tajam khotbahnya, tajam. Tadi khotbah sama Pak Pendeta doang memang harus tajam. Artinya firman Tuhan itu tidak boleh kompromi dosa. Amin. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, menembus sampai ke susu tulang kita, memisahkan antara bakteri dengan vitamin. Itu firman Tuhan, memisahkan antara dosa dengan kebaikan. Jadi kalau kakak saya bilang terlalu tajam, biarlah tajam saya bilang. Yang penting saya tidak motivasi lain. Nah Bapak Ibu, itu yang terakhir. Tuhan bertanya nanti kepada kita, sudah berapa banyak jiwa-jiwa yang kau bawa? Saya sudah lebih 20 orang, tidak terhitung pakai jari tangan. Tidak saya berdoa tahun 2000 saya melayani. Bertahan kepada Yesus, amin. Saya lagi sedih Bapak Ibu dalam minggu ini. Saya sangat sedih. Saya mau berbuka dulu kepada saudara, buka-bukaan saya. Saya sudah melayani tahun 2000. Dimulai dari Medan, saya dulu guru sekolah minggu di Hakai Medan, kemudian saya som di GBI Medan Pelajar, dan kakak saya duluan som dari saya di GBI Medan Pelajar. Kakak saya Nelly, kakak saya di atas saya, 2 tingkat di atas saya. Saya ke Pinang Sori yang minggu kemarin sama Tulang Parjede ya. Enggak, sebelum yang terakhir itu yang waktu si Mika apa di bawah ya sama si Kasih ulang tahun mereka saat terakhir saya bapak saya Pinang Sori. Saya dengar cerita, saya terkejut, saya sangat terkejut, saya sedih, saya menangis. Kakak saya sudah melayani Tuhan di GBI Medan Pelajar, pernah melayani Tuhan MA, melayani Tuhan Omsel, melayani lama di Pekanbaru. Dia mau dipindah Tuhan. Apa enggak sakit hati saya? Dia sampai menantang keluarga. Duda bukan sebenarnya bukan duda ya. Apa salahnya kalau duda kalau yang baik, tapi tidak ada. Kakak saya sudah dinasihati, jangan sampai calonnya juga, sampai nelpon kakak saya yang paling pertama di Jakarta, Kak izinkan Kak, saya mau menafkahi kakak, menikahi. Terus kakak, maksudnya gimana? Maksudnya kakak saya sendiri mau masuk pengikutnya. Saya kakak begini, saya baru dengar, saya cerita begitu. Saya mendengar cerita begitu, saya nangis, saya jadi terus berdoa. Saya kenal kakak saya ini, sudah lama melayani di Pekanbaru, melayani, walaupun tidak tampil seperti saya di mimbar, tapi di EPA sudah bagi firman Tuhan. Saya bergumul supaya itu tidak jadi. Doakan Bapak Ibu. Mari pegang tetap Yesus Kristus. Amin. Pegang tetap Yesus Kristus. Apapun tawaran-tawaran dunia, pegang tetap Yesus Kristus. Jangan tinggalkan imanmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Kejar panggilan Tuhan. Kejar visi Tuhan dalam hidup kita. Semua perlu perjuangan. Kita harus berjuang melayani Tuhan dengan konsisten dalam pelayanan. Amin. Kita tutup ibadah kita
Kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah Kulihat Tuhan, telah Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku ya Tuhan, aku ingat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita datang kepada Tuhan. Tangkap visi Tuhan dalam hidupmu, saudara kasih. Dengan Kau konsisten dalam pelayanan itu, jalin hubunganmu, hubungan pribadimu kepada Tuhan. Itu yang akan membuat api Roh Kudus menyalakan dalam hidupmu. Karena Kau akan tampil sebagai pemenang. Ya Tuhan, jamah kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Katakan dari awal, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah Kulihat Tuhan, telah Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan, Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah Kulihat Tuhan, kami lihat visi Tuhan, kami lihat panggilan-Mu, dan kami berjuang untuk menjalankannya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa ke surga. Tuhan selamatkan. Amin Tuhan. Sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita katakan, telah Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan, Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi katakan, telah Kulihat. Kami serahkan kepada Bapak dan Bapak. Tuhan Yesus berkata, saudara.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, ada beberapa pengumuman untuk persembahan yang kedua boleh dijalankan, saudaraku. Ini sudah tanggal 2 ya. Tanggal 2 sekarang ya. Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Jadi kontrak gedung kita ini akan habis pada tanggal 18 Agustus. Jadi tinggal 2 mingguan seperti itu. Kita tinggal 2 minggu lagi ibadah di sini 2 kali lagi. Nah, mari kita berdoa saudara untuk kita bisa meneruskan ibadah-ibadah kita selanjutnya. Seperti yang kami ucapkan setiap minggu, kami sudah memanjat satu tempat di Jalan Sapura ya saudaraku. Mari saudara, nanti kita akan berdoa supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan dan apa yang gereja perlukan. Demikian ya, sudah 1:30 ya, biasanya kita keluar jam 12 sudah 8. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat segala kasih setia berkat Tuhan. Terima kasih buat pernyataan-pernyataan. Hamba berdoa, berkati Indonesia, Sibolga dan Kabupaten. Biarlah bangsa kami, kota kami ada dalam naungan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa, buat Indonesia, buat presiden kami dan semua jajaran dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan, nyatakan kasih setia. Kita berdoa buat mereka semua. Kemurahan, perlindungan Allah yang sempurna menyertai pemimpin-pemimpin kami, menyertai bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, pendeta Dr. Erastus Sabdo dan semua staf-stafnya Tuhan, gembala-gembala cabang, gembala-gembala pospeda. Bapak kami berdoa, semua pemimpin-pemimpin, bahkan umat-Mu, jemaat, Engkau memberkati. Kasih setia Tuhan menyertai kami. Hamba menyerahkan jemaat-Mu ini 1 minggu ke depan, Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Tidak akan pernah mereka berkekurangan sekalipun. Mereka akan berkelebihan karena Tuhan. Mereka akan berkecukupan karena Tuhan. Mereka akan dicukupkan apa yang mereka perlukan, apa yang akan mereka pakai, apa yang mereka butuhkan, apa yang akan mereka minum, apa yang akan mereka makan. Tuhan yang Kau mencukupkan. Kami tidak akan pernah berkekurangan sekali dalam nama Yesus. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu, buat anak-anak-Mu yang ada di rumah. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan terima berkat. Berkati persembahan, berkati anak-anak di dalam nama Yesus. Mari saudara, angkat tanganmu dan tengadahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera dan anugerah dari Bapa kita di surga. Di dalam cinta kasih dengan Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, Dia akan memberkati engkau dari hari ini sampai kekal-kekal selama-lamanya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin.